ya. Nah, ini saya mulai dari sini ya. Baik. Ini, kalau ini fotonya waktu masih muda katanya. Sekarang sudah lewat masa itu. Ya, waktu masih seusia Pak Jerry. Ini nomor kontak saya, Bapak Ibu, nanti barangkali ada hal-hal yang mau dikomunikasikan, silakan hubungi nomor kontak yang tertulis di depan itu ya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi kita karena perkuliahannya tadi tentang metode penelitian, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, selama kuliah, nah ini dimulai dari teman-teman harus punya buku panduan menulis tesis dari PTIG, ya. Harus punya buku panduan menulis tesis dari PTIG. Di kelas ini ada yang sudah punya? Ada? Kalau belum, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah apa? Alhamdulillah belum? Alhamdulillah belum, Ustaz. Ya, kalau belum, berarti harus segera nanti bisa dikoordinir oleh ketua kelas untuk menghubungi TU ya, buku panduan menulis tesis. Yang kedua, nah kalau yang pertama tadi wajib ya, yang pertama wajib. Yang kedua ini sunnah. Nah, tapi sunnahnya muakkadah, lebih baik punya, yaitu buku penelitian kualitatif dari John Creswell. Saya sudah baca bukunya ini. Dari beberapa buku penelitian kualitatif, kelihatannya bukunya Creswell ini lebih mudah untuk dipahami. Jadi Creswell itu 30 tahun mengajar penelitian kuantitatif, tahun ke-31 mulai ngajar kualitatif. Nah, sehingga bukunya yang disusun itu cukup mudah untuk dipahami. Kalau susah memahami yang dalam bahasa Inggris, sudah banyak bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mudah juga. Kalau yang ketiga, ini wajib untuk dikutip nanti ya. Bapak Ibu harus punya dan nanti sering-sering lihat Google Scholar-nya. Nah, Google Scholar-nya terutama yang punya ini ya, Ahmad Sunhaji ya, itu harus dilihat dan dikutip ketika menulis nanti ya. Nah, kalau yang warnanya agak terang itu boleh dilihat, boleh tidak. Itu YouTube. Kalau saya banyak bicara di situ tentang penulisan. Bagaimana cara memilih judul, bagaimana cara membuat outline, bagaimana nanti menghadapi ketika ujian proposal. Nah, itu di YouTube itu kelihatannya ada beberapa yang saya sampaikan di sana. Artinya YouTube itu sengaja dibuat untuk bagian dari panduan. Ini sudah 2 tahun yang lalu mulainya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini kan semester 2. Nanti tahun depan semester ketiga, mungkin ya, begitu semester ketiga, teman-teman harus sudah memastikan diri untuk memilih peminatan. Walaupun di awal itu kemarin juga ditanya. Nah, nanti tulisannya harus searah dengan peminatan itu. Gitu ya. Tulisan tesisnya harus searah dengan peminatan itu. Jadi di Pasca MPI itu ada magister manajemen pendidikan Islam anak usia dini, MPIAUD. Ya. Ada magister magister manajemen pendidikan dasar dan menengah Islam, ya, MPD dan MI ya, menengah Islam. Ada magister manajemen pendidikan tinggi keagamaan Islam dan magister manajemen pendidikan Al-Quran. Silahkan nanti semester depan mana yang dipilih. Berarti saya sarankan dari sekarang kita latihannya sesuai dengan minat masing-masing. Tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa
perkuliahan kita kali ini yaitu pelatihan untuk bagaimana menyusun proposal dan bagaimana membuat tesis yang baik. Nah, di samping itu teman-teman juga harus paham bahwa ketika kuliah di MPI, ya, kuliah di MPI itu ya memang profil lulusannya itu harusnya kalau bukan jadi manajer pendidikan itu mungkin direktur pendidikan, kepala sekolah, ya, punya pemilik lembaga pendidikan, apapun itu ya, yang pemimpin pendidikan itu, atau peneliti pendidikan, atau konsultan pendidikan. Nah, mau jadi konsultan pendidikan, boleh. Nah, konsultan pendidikan di mana itu boleh-boleh saja. Atau, nah, 3 hal ini yang dipelajari di MPI, maka nanti teman-teman mau peminatan manapun, ya memang harusnya fokusnya ke sana. Makanya mata kuliah yang diberikan itu mengarah ke situ. Harusnya perlu didalami, perlu dipahami, perlu dimengerti, sehingga punya kompetensi yang khas. Ya, namanya magister itu seperti master ya. Kalau master kungfu itu, siapa lah ya master kungfu itu. Kalau master kungfu itu diuji di mana-mana sudah siap ya. Itu ada siapa? Pak Yusuf itu master Corbusier itu. Ya, itu mau diuji di mana-mana siap beliau itu ya, master Corbusier itu. Nah, ini menjadi master di manajemen pendidikan. Harusnya nanti teman-teman begitu lulus mau di mana saja kaitannya dengan manajemen pendidikan itu harus ahli. Maka ketika kuliah itu harus mendalami betul hal-hal yang terkait dengan itu, termasuk ketika menulis. Jadi tulisannya harus fokus ke sana supaya memberikan pendalaman terhadap pengetahuan dan pengalaman yang dipelajari. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita ketemu 16 kali pertemuan. Hitungannya itu termasuk UTS dan UAS. Tapi kita nggak ada UTS dan UAS, nggak ada. Ya, untuk mata kuliah ini nanti tidak ada UTS dan UAS. Sistem perkuliahan kita itu sistem perkuliahan jarak jauh. Perkuliahan jarak jauh itu tidak identik dengan perkuliahan online. Saya ulang, kuliah jarak jauh itu tidak identik dengan kuliah online. Artinya apa? Kuliah jarak jauh itu bisa online, bisa saja tidak online. Ya, dalam bentuk misalnya penugasan dan lain sebagainya. Nah, itu perkuliahan jarak jauh. Yang penting pada saat itu terjadi proses pembelajaran, terjadi peningkatan kompetensi diri, pengembangan diri. Nah, itu maka disitulah yang disebut perkuliahan jarak jauh. Nah, goalnya, tujuannya, jadi begitu kuliah, 16 kali pertemuan itu, teman-teman di akhir kuliah harus ya punya proposal tesis. Nah, harus punya proposal tesis. Tapi ingat ya, ini adalah proposal pembelajaran mata kuliah. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak proposal mata kuliah itu kemudian dilanjutkan menjadi proposal tesis yang sebenarnya? Boleh, ya boleh. Tapi tentunya tahapan-tahapan tesis mulai dari kompre tulis, kompre lisan, nanti kemudian ada seminar proposal, ada pembimbingan, ada ujian progres 1, progres 2, dan seterusnya itu diikuti. Tapi kalau sudah matang di sini, saya kira begitu teman-teman selesai di semester 2 ini, begitu masuk ke semester 3, itu sudah mudah. Karena sudah punya tesis dan kita sudah belajar bagaimana menyusun tesis yang mudah. Nanti kita selama ketemu itu, diskusinya ke arah sana. Ya. Boleh nggak Pak, kalau saya begitu masuk semester 3 mulai nulis tesis? Boleh. Ya, mulai kompres sampai nulis tesis boleh. Bahkan ada kemarin itu teman di semester 3 sudah selesai tesisnya. Tapi ya syaratnya lulus itu kan harus semua nilai keluar. Jadi 4 semester semua nilai keluar. Makanya teman-teman ini kalau masih ada nilai-nilai yang tidak keluar, cek. Karena maksimal 2 pekan dosen itu harus menyampaikan nilai. Kalau nilai nggak keluar, segera diurus.
Nah, nanti begitu di semester 4, nah, nilai sudah keluar 2 pekan, karena tesis sudah jadi, ya langsung ujian. Kemarin ada yang begitu, sehingga bayarnya hanya 4 semester, lulusnya 4 semester, ya itu cukup bagus sekali itu. Jadi nggak usah lama-lama, kuliahnya nggak lama, kemudian hasilnya juga bisa diskusikan secara intens dengan dosen pembimbing karena masih kuliah dan lain sebagainya, itu lebih mudah. Kecuali kalau misalnya ada yang di kelas ini, enggak Pak, masa saya S2 cuman 4 semester kelihatannya kok nggak terasa gitu. Nah, kecuali kalau begitu boleh-boleh saja. Pak, saya pengen banyak sedekah di PT IKI. Saya pengen menghabiskan sampai 8 semester. Ya, sah-sah saja boleh. Ya, tapi kalau yang pengen kuliah sampai cukup di 4 semester selesai, ada cara-cara yang mudah. Ya. Jadi perkuliahan ini nanti di akhir adalah ada proposal tesis sambil kita melatih bagaimana merancang penulisan tesis yang benar. Nah, ini pertemuan kita nanti, ya kan 16 kali pertemuan itu, ini saya buat warna-warna yang berbeda. Ada yang warnanya merah 3 kali pertemuan, kemudian putih, dan ada yang warna kuning. Nah, dan warna kuning ini dan warna putih yang di bawah itu sesungguhnya sama, cuman yang di awal-awal itu karena belum Ramadan. Jadi nanti kita melewati Ramadan ya, melewati Ramadan dan Ramadannya libur. Nah, jadi ada. Nah, tanggal 20 sekarang ini tanggal cantik nih. 2002 2022. Ini kalau jadi nomor handphone mahal itu. Ya. Mahal nomor handphonenya 2002 2022 itu mahal. Nah, sekarang ini hari tanggal bagus tadi ya. Nah, pertemuan kali ini kita mengawali. Jadi 16 kali itu termasuk pertemuan sekarang. Tanggal 27 ya, 27 Februari pekan depan dan tanggal 6 Maret pekan depannya lagi itu teman-teman mulai menyusun proposal. Nah, nanti bagaimana cara menyusunnya di pertemuan itu kita diskusi. Ya, tapi hari ini nanti ada PR hari ini. PR-nya hari ini adalah teman-teman cari masalah yang kemudian dari masalah itu sudah jadi judul. Kalau nggak ketemu masalah, carilah bikin masalah sama tetangga atau sama siapa gitu ya. Sama Pak Jerry juga boleh gitu. Ya, cari masalah dan nanti masalahnya jadi judul. Gitu. Dikumpulkan ke ketua kelas, nanti ketua kelas. Jadi cuman gitu, cari masalahnya apa, gitu. Nanti dari masalah itu jadikan judulnya apa kira-kira. Nah, dari judul itu nanti dikumpulkan ke ketua kelas kalau bisa sebelum Jumat sudah kumpul di saya Jumat besok ini. Supaya apa? Di hari Ahadnya saya bisa membahas nanti seperti apa sih gambarannya. Nanti dari situ teman-teman sudah mulai bisa menggarap, mengerjakan dari tanggal 2 ini sekarang 27 Februari, tanggal 6 Maret, tanggal 13 Maret baru kita diskusi. Jadi nanti hasilnya proposal teman-teman itu dikumpulkan di tanggal 12 Maret. Sehingga tanggal 13 Maret Pak Jerry sebagai ketua kelas mulai membagi teman-temannya untuk diskusi tentang proposalnya masing-masing. Jadi latihan diskusi itu nanti. Karena nanti proposal itu harus didiskusikan, harus diseminarkan. Nah, itu harus seminarkan. Nanti ada seminar proposal. Nah, kita seminar di antara kita dulu, latihan. Gitu. Nah, Pak, ada nggak kira-kira bahan-bahan yang bisa dilakukan? Nih, saya kasih ya. Ini misalnya. Jadi, topik-topik pendidikan itu misalnya. Satu, ada mau menulis tentang kebijakan pengelolaan perguruan tinggi keagamaan Islam. Jadi, bagaimana cara mengelola tadi yang mau memilih peminatan perguruan tinggi boleh. Bagaimana kebijakan pengelolaan perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, bagaimana cari masalah di sana? Lihat beberapa problem yang terjadi di pengelolaan. Ternyata ada misalnya mau di salah satu perguruan tinggi, mau di PT IKI juga boleh. Misalnya lihat, ini PT IKI kok cara mengelolanya seperti ini seperti apa? Misalnya tidak efektif, nah gitu. Tidak efektifnya itu gimana?
Jadi teman-teman sekalian, peneliti itu tidak boleh menuduh ya. Nah, tidak boleh, wah ini begini, nggak boleh. Datanya mana? Nah, data itu bisa dimulai dari lihat jurnal-jurnal orang lain. Misalnya orang sudah melihat membuat jurnal, meneliti di PTIK, ternyata PTIK itu cara pengelolaannya misalnya untuk bagaimana memanage dosen-dosennya tidak maksimal. Tidak maksimal itu misalnya apa, itu ada datanya misalnya. Tidak apa-apa, dari data itu nanti diambil. Berarti ada masalah di sana. Masalah itu, teman-teman sekalian, yang disebut masalah, saya ulangi, disebut masalah itu kalau realitas tidak sesuai dengan yang ideal. Idealnya kampus seperti PTIK itu misalnya, PTIK kan mengiklankan diri sebagai kampus Quran misalnya gitu ya. Idealnya orang yang kuliah di PTIK yang menyebut dirinya sebagai kampus Quran tadi harusnya mahasiswanya mengerti tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Misalnya di datanya misalnya PTIK teman-teman itu nanti menemukan PTIK itu adalah kampus ini, itu datanya ada. Karakteristik PTIK seperti ini. Nah, misalnya realitasnya tidak sesuai dengan itu, berarti ada masalah. Nah, itu berarti bisa diteliti itu di sana. Termasuk kebijakan pengelolaan perguruan tinggi yang lain, misalnya tentang akreditasi, tentang apa. Silakan nanti cari judul yang di sana. Itu banyak judul-judul itu. Atau topik tentang kebijakan pendidikan pesantren. Ya. Undang-undang tahun 2018 itu ada undang-undang pesantren, macam-macam itu. Ternyata tapi banyak juga pesantren yang kemudian mendirikan sekolah. Kenapa sih kok pesantren mendirikan sekolah? Ada hasil penelitian misalnya pesantren sekarang itu cenderung ditinggalkan oleh masyarakat. Tandanya apa? Banyak pesantren, banyak itu di mana misalnya gitu ya. Misalnya tadi pesantren di Tanara, tempatnya Kiai Nawawi yang terkenal, kemudian ada Kiai Ma'ruf di sana, tapi misalnya masyarakat di sana justru tidak mau nyantri, misalnya, gitu ya. Itu bisa diteliti. Nah, termasuk kebijakan-kebijakan yang lain. Kebijakan tentang kurikulum 2013 sampai sekarang masih dipakai walaupun sudah mulai akan diganti dengan kurikulum prototipe. Tapi itu masih dipakai. Nah, bagaimana? Apa itu bisa dilihat dari berita-berita, dilihat dari jurnal-jurnal. Itu nanti di sana banyak masalah-masalah. Silakan cari problem ya, masalah yang terkait dengan itu nanti dibuat judul. Ada kebijakan tentang sekolah merdeka, kebijakan tentang kurikulum prototipe yang sekarang lagi digaung-gaungkan ya. Nah, misalnya ada kebijakan tentang pengelolaan dosen. Dosen itu punya kewajiban, 3 kewajiban dosen. Dosen itu harus mengajar, tapi dosen tidak hanya mengajar. Dosen juga harus meneliti, dosen juga harus mengabdi kepada masyarakat. Nah, misalnya ya, ada teman tuh tadi pagi diskusi dengan saya, misalnya bagaimana lembaga LP2M itu lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat PTIK itu mengelola dosennya sehingga efektif dalam penelitian. Karena dianggap banyak kampus-kampus itu ada data-datanya itu beberapa kampus yang tidak memperhatikan dosennya, tidak perhatikan bagaimana peningkatan kualitas dosennya. Nah, itu sehingga teman ini mau meneliti di PTIK. Jadi masalah itu boleh juga terjadi di tempat lain. Misalnya masalah itu terjadi di kampus A misalnya, kemudian karena itu terjadi, mau meneliti di PTIK itu seperti apa? Sah-sah saja seperti itu. Kebijakan tentang pendidikan madrasah, problematika madrasah pasca reformasi, ya, ini luar biasa ya. Pasca reformasi itu macam-macam tuh. Nah, problematika kebijakan pendidikan pasca pandemi. Sekarang sudah pasca pandemi, pandeminya sudah lewat ya. Walaupun ada Pak Mikron atau Omikron itu ya. Ya, apakah Mikron itu. Ya, itulah. Tapi ternyata itu mempengaruhi tentang pelaksanaan pembelajaran. Jadi boleh milih. Nah, ini ada tema-tema yang saya ada. Bagaimana rekayasa pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Ternyata pembelajaran itu dianggap tidak efektif. Buktinya misalnya, anak-anak, ada itu penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak sekarang itu pada tidak mau sekolah, pada keluar, menyatakan diri keluar dari sekolah. Kenapa? Karena dianggap sekolahnya online itu dianggap tidak sekolah. Lebih baik ngapain ya sekolah itu. Sehingga pada keluar. Nah, itu kan masalah-masalah yang muncul. Bagaimana
membuat rekayasa-rekayasa pembelajaran yang menarik. Nah, itu sehingga anak-anak yang tadinya sudah malas untuk sekolah, kemudian bangkit lagi, mau sekolah lagi. Itu bisa diteliti. Pengelolaan penerimaan peserta didik yang berbasis Al-Quran. Nah, ini yang nanti misalnya gitu ya. Kan bagaimana PPDB itu. Atau misalnya begini, kalau teman-teman ada yang di SMA tadi, di SMA itu ada materi tentang hewan vertebrata. Di tingkat SMA itu, di biologinya ada materi tentang hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu ada 5 ya, jenisnya. Dan 5-5-nya itu ada semua dalilnya dalam Al-Quran. Ada ayatnya semua. Nah, kemudian mau meneliti begini. Bagaimana model pembelajaran hewan vertebrata perspektif Al-Quran. Jadi mengkaji ayat-ayat itu, terus bagaimana Quran mendidik untuk mengajarkan hewan vertebrata kepada manusia, kepada peserta didik. Itu bisa dikaji dan bisa digali. Itu bisa menjadi penelitian tesis. Sehingga apa? Hasilnya adalah model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran atau apa. Ya itu macam-macam. Ya. Atau yang lain tentang efektivitas pengelolaan pembelajaran madrasah. Ada pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan, pengelolaan pendidik, bagaimana mengelola pendidik, bagaimana supaya pendidik itu terus meningkat kemampuannya, bagaimana pendidik itu betah ketika menjadi bagian dari lembaga pendidikan itu. Nah, boleh tentang moderasi beragama di tingkat sekolah dasar atau di tingkat SMP, di tingkat SMA, nanti materinya di materi PAI itu boleh. Pengelolaan kelas anak usia dini, nah tadi ya ada yang diansur. Bagaimana mengelola kelas atau bagaimana bagaimana menumbuhkan sikap tanggung jawab anak usia dini. Nah, kenapa begitu? Nah, misalnya ditemukan anak-anak sekarang itu, anak yang lahir sekarang karena sudah dekat dengan teknologi, nah, cenderung tanggung jawabnya rendah misalnya. Ditemukan ada data-data seperti itu, nah, mulai meneliti bagaimana supaya anak-anak itu sikap tanggung jawabnya mulai meningkat. Nah, itu bisa diteliti. Dan seterusnya tentang pengelolaan komunikasi dalam pendidikan, pengelolaan belajar berbasis proyek. Sekarang kan Menteri sekarang itu mulai menekankan pembelajaran berbasis proyek misalnya. Itu bisa diteliti. Bagaimana kalau semua guru memberikan proyek? Kapan siswanya itu nanti mengerjakan proyek? Bagaimana cara? Itu luar biasa. Dan itu sangat menarik ya. Ini tema-tema tawaran, tidak harus. Ini contoh-contoh tema-tema yang teman-teman bisa ambil ya, bisa ambil. Boleh nggak Pak saya di luar ini? Boleh. Yang penting nanti pada sebelum pertemuan depan itu sudah ada. Oh masalah ini sehingga saya buat judul seperti ini. Jadi tanya kalau membuat itu masalahnya apa sehingga saya menulis ini. Nah, itu pertanyaan pada diri kita sendiri. Kalau misalnya gini, Pak, saya ingin selalu saya kalau ada mahasiswa yang bilang Pak, saya ingin, itu nggak sampai selesai langsung saya bilang gini, ingin itu bukan masalah. Ya, Pak Jeremy ingin nikah dengan bidadari paling cantik ya gitu ya. Masalah nggak? Ya nggak masalah, boleh-boleh saja. Ya, Pak Sifaudin tadi misalnya yang di UI Negeri Syarif Hidayatullah tadi ya. Kemudian setelah itu pengen kuliah di mana? UI yang kampus J misalnya itu sah-sah saja itu ingin itu nggak masalah. Saya ingin makanan paling enak ya pada saat ini nggak masalah. Masalah itu kalau seseorang lapar pengen makan sudah pengen banget makan nggak ada makanan yang dimakan, nah itu masalah itu. Kalau baru pengen makan itu bukan masalah. Nah itu, jadi harus tahu masalah apa. Jadi seperti itu ya. Jadi itu tugasnya. Kemudian Bapak Ibu, nah setelah ketemu tadi topik apa, kemudian ini langkahnya ya nanti. Ini yang perlu dipersiapkan. Sudah ketemu topiknya, sudah ketemu masalahnya, sudah ketemu judul kira-kira.
Langkah berikutnya itu nanti adalah teman-teman melakukan literatur review. Tapi ini nanti kita bisa perdalam di tahap berikutnya ya. Literatur review itu apa? Namanya literatur review itu survei sumber ilmiah tentang topik yang tadi ya. Survei, namanya survei itu berarti harus metodologis. Jadi bedanya menulis buku dan mengerjakan tesis, mengerjakan disertasi, mengerjakan skripsi harusnya itu di metodologinya. Ada buku-buku yang memang dari penelitian itu metodologinya bagus. Tapi ada buku-buku yang tidak bersumber dari penelitian, dia tidak menggunakan metodologi yang jelas. Nah, jadi harus metodologis. Ya, nanti kita bicara metodologi itu seperti apa, metodologis itu seperti apa. Nah, tapi kita harus tahu yang namanya menulis. Jadi gini kira-kira saya gambarkan. Misalnya ini contoh ya, contoh masalah lagi. Misalnya ada di kelas itu ini misalnya nih, Pak Yusri ini ngajar di kelas. Pelajarannya sama, kelasnya sama, mereka diajar dengan mata pelajaran yang sama, kok hasilnya berbeda dan berbedanya itu distingsinya sangat jauh. Itu masalah itu. Kalau berbeda yang lain dapat 7, 8, 9, itu perbedaannya sedikit, itu ya rata wajar ya. Tapi kalau masih ada yang jadi Doremi, dapat 2, dapat 3. Sementara ada yang dapat 10, 9, itu distingsinya jauh. Loh, kenapa terjadi seperti itu? Nah, itu perlu diteliti itu. Ini sekelas, materinya sama, gurunya sama. Kenapa terjadi seperti itu? Nah, itu nggak bisa. Kemudian jawab, kenapa begitu? Terus dijawab, nah, itu kan takdir Allah. Itu nggak bisa begitu. Ya, itu harus diteliti. Oh, lihat anaknya, cara kiranya seperti apa, lihat gurunya cara mengajarnya menarik atau tidak. Itu diteliti, cari datanya, baru menarik kesimpulan. Oh, ternyata ini loh masalahnya. Nah, ini masalahnya itu kesimpulan. Nanti yang ketemu ketika teman-teman menulis penelitian. Oh, kalau masalahnya seperti ini harus solusinya begini. Nah, itu saran itu. Nah, itu nanti setelah jadi semua. Nah, saya mau meneliti di tempat ini, dengan cara seperti ini, dengan metode ini, dengan landasan teori ini, yaitu proposal, ya. Proposalnya itu. Nah, itu yang kita akan garap selama penelitian ini. Sehingga kita harus mendasarkan pada metodologi yang jelas, ya, termasuk pada sumber-sumber ilmiah. Sumber ilmiah itu bisa dalam buku ilmiah ya, buku ilmiah atau jurnal-jurnal yang terbaru. Jadi kalau Mas tadi sudah ketemu, nanti langkah berikutnya teman-teman mencari jurnal-jurnal yang terbaru. Ya, mencari buku-buku itu. Nah, bukunya berapa, Pak? Bukunya itu kalau di awal, waktu pertemuan awal itu saya sampaikan, untuk kompre memang 40. Ya. Jadi nanti kompre itu 40. Kalau kita latihan proposal harusnya lebih banyak. Karena proposal itu nanti literaturnya harus lebih banyak. Kalau nanti sudah jadi tesis, minimal literatur itu 200. Nah, jadi kalau sudah 200 itu sedikit. Ya. Literatur 200 itu sedikit. Nanti saya ajarin bagaimana. Kita diskusi lah ya. Kita diskusi bagaimana cara mendapatkan literatur yang banyak dan bagus. Nah, kira-kira itu. Nah, teman-teman sekalian, nanti juga setelah ketemu, datanya ketemu, itu perlu analisis. Perlu menganalisa. Data itu harus dianalisa. Jadi jangan menurut ini, hanya itu dikumpulkan saja. Ya, menurut ini. Mahasiswa itu jangan nurutan, gitu ya. Nah, itu menurut itu nanti dianalisa. Nah, analisis data itu mengkritisi data. Apa itu mengkritisi? Mengkritisi itu tidak selalu kritik, itu tidak selalu jelek. Yang disebut mengkritisi data itu menjelaskan data, mengukur ketepatannya, ini tepat apa enggak, sesuai apa enggak. Nah, berarti harus ada ukuran. Kalau anak sekolah seperti ini, anak belajar seperti ini tepat apa enggak? Menurut ukurannya apa? Aturannya apa? Menurut aturan ini sesuai apa enggak? Nah, mengukur seperti itu namanya mengkritisi. Harus mengukur kesesuaiannya. Harus ada landasan, dasar rekod dan argumentatif. Nah, itu. Saya kira itu ya teman-teman sekalian selama kita 1 semester itu akan diskusi. Nah, di 3 pertemuan ke depan, insya Allah kita akan menggali dan melatih memulai dari awal. Saya kira itu cukup. Saya persilakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan untuk mendalami, saya persilakan.